Ada pertanyaan sederhana, apa yang bisa lebih kuat dari putusan Mahkamah Agung? Jawabannya mudah, koneksi politik. Sylvester Matutina, nama yang beberapa tahun lalu divonis 1,5 tahun penjara oleh MA, hingga hari ini masih bebas menghirup udara segar. Putusan sudah inkrah sejak 20 Mei 2019. Artinya, sudah 6 tahun lewat. Ini memang bukan lelucon hukum paling ironis yang pernah kita saksikan. Tapi ini adalah tontonan penerapan hukum yang sangat memalukan. Katanya negara ini punya hukum yang adil. Tapi entah kenapa vonis ini hanya berlaku di atas kertas. Jaksa. Oh, mereka jawabnya klasik. Eksekusi akan dilakukan sesuai prosedur. Masalahnya prosedur yang mana? Prosedur melupakan kasus? Prosedur menunggu presiden lengser? Atau prosedur menunggu publik bosan? Yang bikin makin asik, dalam 6 tahun mengabaikan hukuman, Sylvester malah dapat jabatan empuk di BUMN. Coba Anda pikir, orang yang sudah divonis penjara bukan cuma bebas berkeliaran, tapi juga dapat kursi komisaris. Kalau ini bukan bentuk keistimewaan, saya tidak tahu lagi apa namanya. Ini bukan sekadar pelanggaran rasa keadilan, ini adalah tamparan keras ke wajah rakyat yang masih percaya hukum berlaku sama untuk semua. Syed Didu terang-terangan menyebut ini sebagai bukti aparat takut pada Jokowi. Entah benar atau tidak, yang jelas aroma perlindungan politiknya kental. Kalau memang tidak ada payung dari atas, mengapa eksekusi yang seharusnya mudah ini jadi tertunda lebih lama dari proyek kereta cepat? Dan jangan lupa, ini bukan kasus orang yang lari ke luar negeri atau menghilang. Sylvester ada di sini, terlihat hadir di acara publik, bahkan petentengan di acara TV mau pukul Rocky Gerung. Kalau kita mau jujur, ini bukan cuma soal Sylvester. Ini soal wajah asli hukum di negeri ini, hukum yang galak pada orang kecil, tapi mendadak jinak, bahkan manja, kalau yang dihadapi punya kedekatan dengan kekuasaan. 6 tahun inkrah tanpa eksekusi adalah skandal. Kalau ini dibiarkan, pesan yang sampai ke rakyat jelas. Kalau mau kebal hukum, jadilah bagian dari lingkaran kekuasaan. Kalau tidak, siap-siap dihajar habis-habisan. Dan untuk Jokowi mau tidak mau, namanya akan terus dikaitkan. Karena dalam logika publik, jika seseorang di lingkar kekuasaan dibiarkan kebal hukum, maka pelindungnya tidak jauh-jauh dari istana. Apalagi kalau yang bersangkutan dikenal sebagai pendukung setia. Negara ini bisa membanggakan infrastruktur, swasembada atau proyek mercusuar lainnya. Tapi selama keadilan bisa dibeli dengan kedekatan, semua itu hanyalah ornamen di atas bangunan yang fondasinya lapuk. Sylvester Matutina adalah simbolnya. Bukan simbol perlawanan, tapi simbol betapa hukum di negeri ini bisa dipelintir jadi bahan tertawaan. Kalau hukum adalah panglima, maka kasus ini membuktikan panglima itu sedang pingsan. Dan selama panglima itu tidur, Sylvester akan terus bebas. Mungkin sampai hukuman 1,5 tahunnya kedaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reha TV. Pemirsa, beginilah wajah hukum kita di Indonesia. Hukum sepertinya berlakunya kepada orang yang jauh dari lingkaran kekuasaan. Hukum berlakunya sepertinya hanya untuk orang-orang yang tegar mengkritik penguasa. Hukum hanya untuk orang-orang yang sedang berada di barisan oposisi. Tetapi hukum tidak berlaku untuk orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Untuk orang yang sehari-hari kerjanya menjilat kepada kekuasaan. Ini sangat dirasakan terutama semenjak 10 tahun terakhir ini. Suatu contoh adalah yang terjadi pada relawan Jokowi ini, yakni Sylvester Matutina. Telah 6 tahun vonisnya inkrah, tetapi dia tidak pernah sehari pun masuk lembaga pemasyarakatan. Sungguh enak sekali di Indonesia kalau dekat dengan penguasa. Hukum pun bisa diatur. Tetapi akan beginikah corak hukum negara kita selama-lamanya? Dan khusus untuk sekarang ini,
ketika kita telah berada di usia kemerdekaan kita 80 tahun dan ulang tahun negara Republik Indonesia, negara kita tercinta, tanggal 17 Agustus tahun 2025, tinggal beberapa hari lagi. Akankah begini juga hukum kita coraknya ke depan? Pertanyaan yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dipahami. Roy Suryo bersama sejumlah aktivis mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi relawan Jokowi Sylvester Matutina. Ya, menurut Roy Suryo CS, Sylvester telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada tahun 2019. Roy Suryo bersama dengan sejumlah aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Sylvester Matutina di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang. Kasus hukum yang menimpa Sylvester Matutina merupakan perkara lama pada Mei 2017. Saat itu Sylvester dilaporkan oleh 100 advokat atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hasil persidangan pun memutuskan Sylvester terbukti bersalah, bahkan sampai ada putusan kasasi. Namun hingga saat ini Sylvester belum pernah menjalani hukuman tersebut. Bang, ya, siap. Oh iya, bentar ya Bang. Bentar ya Bang. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana. Ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 ya 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam. Dapat kita bayangkan pemirsa, setelah 6 tahun seorang terpidana, orang dekatnya Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia yang divonis ketika dia berkuasa sebagai presiden, setelah didesak untuk segera dia dieksekusi, namun sampai sekarang eksekusinya tidak juga kunjung terjadi. Mengapa tidak akan kecewa rakyat melihat hukum kita yang seperti ini? Di mana ini letaknya keadilan? Di mana letaknya hukum yang sama untuk seluruh warga negara Indonesia? Ini sudah benar-benar ini bergelanggang mata orang banyak, bersuluh matahari. Sudah diketahui oleh publik ini bahwa corak keadilan kita di negeri ini benar-benar sangat-sangat mengecewakan rakyat. Jadi jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat mengatakan kendati pun Jokowi tidak lagi menjadi presiden sekarang ini, namun pengendalian kekuasaan masih berada di tangannya. Setidaknya dengan banyaknya orang-orang dia yang masih berada di kabinet Prabowo sekarang ini, maka rakyat jangan salahkan kalau mengatakan masih ada kendali kekuasaan di tangan Jokowi sekarang, kendati pun dia tidak lagi menjadi presiden. Ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum. Ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang termul ya, Ternak Mulyono. Ada satu orang yang di mata saya dia penjilat. Ya, saya tidak kenal dia, tidak pernah ketemu dia, dan beberapa belakangan hari ini saya lihat dia sering menyebut nama saya. Namaku disebut-sebut ya dalam setiap wawancara di TV atau di mana. Ini termul ini. Namanya Sylvester Matutina kalau saya tidak salah. Jadi di mata saya orang ini penjilat ya. Penjilat itu kalau Anda lihat di Google
Kalau Anda lihat di kamus bahasa Indonesia, penjilat itu orang yang memuji orang membabi buta, membela orang membabi buta, tapi demi jabatan, demi uang, demi keuntungan pribadi. Kurang lebih begitulah. Jadi bukan demi kebenaran, bukan demi sesuatu yang bernilai bersifat hakiki, bukan. Tapi demi uang semata-mata, demi jabatan semata-mata. Itu namanya penjilat. Penjilat itu kalau difikir secara umum lebih banyak negatifnya, konotasinya tuh begitu. Nah ini, jadi di mata saya ini Sylvester ini penjilat dan termul ya. Oke, dia selalu menyebut nama saya tentang ijazah palsu ini yang sekarang lagi diperjuangkan oleh Bang Rismond dan teman-teman. Intinya gini, tadi sudah saya tampilkan videonya di depan. Intinya ya, termul ini seolah-olah begini loh. Ijazah ini asli, barang ini ada. Dan sudah makan korban Bambang Tri dan Gus Nur. Kan itu terbukti bahwa sebenarnya Bambang Tri dan Gus Nur itu terbukti bersalah, makanya dihukum sampai 4 tahun karena menebarkan berita bohong dan fitnah. Maka tidak lama lagi Roy Suryo dan teman-teman juga akan menyusul nanti seperti Gus Nur, kurang lebih ini seperti itu. Oke, saya ingin tanggapi singkat saja, mudah-mudahan bisa mengimbangi opini liar yang berkembang. Saya hanya mengimbangi singkat saja. Pertama, untuk Sylvester, saya ini merasa hakul yakin, ya saya ini dikriminalisasi. Ketika proses itu sedang berjalan, saya sering ditawari, kalau Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Tapi saya menolak minta maaf. Saya memilih di penjara daripada minta maaf. Karena dalam hal ini saya merasa hakul yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran, hak dan batil, benar dan salah. Dan saya merasa ini adalah kebenaran. Tidak mungkin saya menjilat ludah saya, ya kan? Dengan apa yang saya yakini selama ini. Itu Sylvester. Nah, dan perlu Anda tahu, saya dipenjara dua kali di rezim laknatullah, rezimnya Jokowi itu. 2 kali saya dipenjara. Ya, yang pertama di Bareskrim 10 bulan, yang kedua di Surakarta kemarin 4 tahun. Dan itu tidak membuat saya goyah, tidak membuat saya hancur pendirian, tidak. Intinya begini Sylvester, selama sidang 6 bulan, buka mata Anda, buka telinga Anda, selama sidang 6 bulan itu, ijazah aslinya tidak pernah muncul di pengadilan. Ini untuk pengacaranya sekaligus dan untuk termul-termul yang lain ini. Saya sedang tidak merasa benar, ini hak-hak batil-batil. Bahkan, ini intinya, bahkan di dalam sidang itu, saya ngomong sama jaksanya, ini kan pidana, beban pembuktiannya ada di jaksa, JPU. Saya ngundang narasumber namanya Bambang Tri, soal ijazah palsu. Aku ini hanya host yang mengundang narasumber. Ternyata dua-duanya ditangkap, dikriminalisasi. Yang hadir di pengadilan waktu itu adalah fotokopi itu yang beredar di medsos itu, ijazah fotokopi yang menurut Bambang Tri 1000% itu palsu. Nah, dengan alasan itu, dalih itu, jaksa menuduh kami menebarkan berita bohong, dilapisi dengan pasal penoda agama, undang-undang ITE, macam-macam lah. Tapi intinya menebarkan berita bohong. Yang itu pun kalau tidak salah dianulir sama tingkat banding ya. Oke, saya nggak mau bahas itu. Nah, ini intinya. Di ruang sidang, saya ngomong sama jaksanya. Hei jaksa, ini videonya viral, cari di medsos banyak. Hei jaksa, kalau Anda bisa menghadirkan ijazah aslinya, kan Anda menuduh kami menebarkan berita bohong dengan ijazah fotokopi itu.
Maka sekarang tugas Anda, kalau Anda bisa menghadirkan ijazah aslinya di ruang sidang ini, di depan hakim, maka aku akan mencium kakimu. Hei jaksa, aku cium kakimu. 7 hari 7 malam aku akan minta maaf ke media. Bahkan aku akan minta maaf ke semua keluarga besarnya Jokowi. Jelas? Dan sampai sidang selesai, sampai diketok palu, wahai Sylvester dan semuanya, ijazah aslinya tidak pernah hadir di pengadilan. Sampai di penjara 4 tahun. Jadi sekarang sudah nggak usah ribut-ribut. Ini saya ngomong di pengadilan. Bukan seperti kalian yang debat di TV, di mana-mana itu kan tidak ada kekuatan hukumnya itu di TV itu. Hanya dapat rating TV-nya saja naik. Ya, kalian yang nggak dapat apa-apa. Aku ngomongnya di pengadilan ini. Hei jaksa, kalau kamu bisa menghadirkan ijazah aslinya, aku cium kakimu di depan hakim. Dan itu tidak ada. Jadi saya dipenjara bukan karena berarti saya terbukti salah. Ya, keyakinan saya memang ini kriminalisasi hukum murni. Karena waktu itu penguasanya seperti itu. Kita sama-sama tahulah bagaimana persidangan itu sudah dikondisikan, vonis sudah ditentukan, sidang hanya formalitas, sama-sama tahu kita ini. Jadi seperti itu. Nah sekarang saya dengar-dengar Anda ini, ternyata Anda juga sudah tersangka. Anda bilang sudah damai dengan Yusuf Kalla. Ternyata Yusuf Kalla mengklarifikasi belum pernah ketemu dengan Anda dan belum pernah damai dengan Anda. Oke, ginilah intinya. Ya, saya bukan penjilat, saya bukan termul. Ya, bayar saya, jadikan saya termul coba kalau bisa. Saya ini juga nggak lemah-lemah amat, jamaahku juga banyak. Ya, kalau hanya Anda dengan aku bolehlah diadu powernya lah ya. Coba jadikan aku termul, 10 triliun seminggu, nggak bisa. Dunia dan isinya, nggak bisa. Karena prinsip hidup saya lebih baik miskin tapi terhormat daripada kaya raya tapi menjilat, memuja orang yang membabi buta. Nggak bisa. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bismillah, saya memang di penjara, tapi insya Allah saya tidak hina. Silakan cek dari Bareskrim, Polda Jateng sampai rutan Surakarta, saya bermanfaat di dalam rutan. Khutbah Jumat, ngimami sholat, tidak mengurangi nilai diri saya. Ya, sebagai, ya boleh dibilang sebagai ustadz. Bahkan sekarang video ini saya buat di Padang. Saya safari dakwah 4 bulan nonstop ini, diterima sama umat. Ya, Padang, Kaltim, Batam, Rio, Aceh, saya keliling ini. Ya, jadi walaupun dunia, walaupun rezim laknatullah mencoba menghinakan saya dengan pasal ihina, penoda agama, ITT, tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Saya tetap jadi diterima oleh masyarakat. Oke, Sylvester, ijazah aslinya belum pernah muncul di pengadilan. Sidang 6 bulan penuh. Tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kunjung dieksekusinya relawan Jokowi Sylvester Matutina oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendapatkan sorotan luas publik. Sylvester, 6 tahun lalu, sudah mendapatkan vonis infra 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Yusuf Kalla. Pakar hukum tata negara Refli Harun turut menyoroti permasalahan tersebut. Refli menduga ada peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di balik lambatnya eksekusi Sylvester Matutina. Sylvester diketahui merupakan loyalis fanatik Jokowi. Sylvester Matutina sebelumnya dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla, pada 2017 karena dianggap telah mencemarkan nama baik mantan wapres tersebut. Kini, kasusnya 6 tahun berlalu, tapi Sylvester Matutina tak kunjung ditahan. Menanggapi hal itu, Refli Harun menilai ada peran Jokowi di balik bebasnya Sylvester Matutina. Kan Sylvester bagian dari kekuasaan Jokowi. Sementara Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, itu para kritikus pada waktu itu zaman pemerintahan Jokowi. Kasus Anton Permana, Jumhur, kasus setelahnya Edi Mulyadi ketika mereka dianggap katakanlah melakukan berita bohong, penghinaan dan lain sebagainya langsung ditangkap, ditahan, divonis, sehingga sudah clear semua, kata Refli Harun pada Sabtu 9 Agustus. Pemirsa, ini dapat kita bayangkan
Ini terjadi pada mantan wakil presiden 2 kali periode Yusuf Kala, seorang pengusaha sukses. Ini terjadi pada masyarakat kelas menengah ke atas. Bagaimana kalau kondisi seperti ini terjadi kepada rakyat biasa seperti kita-kita ini? Terjadi kepada rakyat jelata. Apa yang bakal terjadi? Sedangkan kepada Yusuf Kala yang mantan wakil presiden 2 kali periode, karena hanya tidak lagi berkuasa, tidak berlaku hukum, tidak berlaku vonis bagi orang yang berseberang dengannya, yang sedang berada di dekat kekuasaan. Apalagi kalau rakyat jelata, kalau rakyat biasa. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa hukum memang hanya berlaku di negara kita ini untuk orang yang kuat. Untuk orang yang kuat dalam artian dia dekat dengan kekuasaan, dekat dengan penguasa. Sungguh sangat memprihatinkan hukum kita kalau begitu. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh. Negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo, saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Harus dieksekusi dan harus dikejar. Karena begini, kenapa saya tertarik dengan ini? Kalau urusan Sylvester berteriak soal ijazah, saya tidak pernah berkomentar apapun. Atau dia maki-maki kita, terserah dia lah. Mungkin terserah aja. Ya. Tapi ini yang terancam ini sistem hukum kita. Orang Sistem terpidana hukum. bisa enak aja. Nanti semua orang tidak apa-apa, nanti ada yang